Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar Solarius di sini dan kali ini melanjutkan pembahasan mengenai penciptaan hari ketiga. Kita akan mengupas tuntas dari sudut pandang Injili dan beberapa pandangan-pandangan lain dan juga sebagai disclaimer, video ini dibuat untuk menambah wawasan kita, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan atau pandangan-pandangan tertentu, tetapi di sini kita mau membuka wawasan kita dengan pandangan-pandangan atau filsafat lainnya, tetapi kita tetap kembali kepada prinsip-prinsip penafsiran Alkitabiah yang Injili ya guys, dan ingat bahwa video ini hanya untuk menambah wawasan kita. Oke. Wah, openingnya udah mantap banget tuh. Gaya penyampaiannya santai tapi tetap serius. Pas buat konten yang mendalam, tapi tetap ramah untuk semua kalangan. Mau lanjut dibantuin buat isi narasinya? Misalnya, penjelasan tentang penciptaan hari ketiga dari sudut pandang teologi Injili, dan sedikit perbandingan dengan pandangan lain? Atau pengen nambahin elemen visual juga buat videonya? Oke, kita akan lanjut pembahasan. Kita akan membahas mengenai tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Nah, ini yang menarik. Tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Nah, ini menarik ini kalau kita kupas dari sudut pandang teks aslinya ini loh. Mas seru. Oke, jadi kita lagi ngomongin kejadian hari ketiga, khususnya bagian kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 13 ya. Di situ disebut 3 kategori utama. Deshe, tunas-tunas muda atau rumput, Esef Mazria, Zera, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih, dan Etsperi, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji. Kalau dari teks Ibraninya, urutannya kayak gini. Open quote, tumbuhlah deshe di bumi, tumbuh-tumbuhan Esef yang menghasilkan benih Zera, dan pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Close quote. Nah, kata deshe itu menggambarkan tunas-tunas muda yang baru muncul dari tanah, yang hijau, segar, dan belum matang. Wah, ini bisa mencerminkan awal kehidupan yang sangat rapuh, tapi penting. Lalu Asaf, itu tuh tumbuhan yang lebih umum, kayak tanaman ladang, yang punya siklus hidup pendek tapi bisa menghasilkan benih. Sedangkan Edsperry itu pohon-pohonan yang berbuah dan bisa bertahan lama, bahkan puluhan tahun. Secara teologis, ini bisa menggambarkan tahapan pertumbuhan kehidupan. Dari yang kecil dan rapuh, ke yang berkembang dan produktif, lalu ke yang kuat dan berbuah. Dalam konteks Injili, ini juga bisa dimaknai sebagai proses penciptaan yang sangat teratur dan penuh maksud, bukan asal-asalan. Mana mau kita bandingkan juga sama pandangan sains atau filsafat timur soal kehidupan tumbuhan dan makna simboliknya. Atau langsung lanjut ke penerapannya. Oke, kita bandingkan dengan ini ya apa namanya pandangan sains lah, dan juga gimana sih menyoroti istilah tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji ini loh. Mantap, kita kupas bareng-bareng ya. Jadi dari sisi sains modern, apa yang disebut dalam kejadian tentang tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan pohon buah-buahan yang berbiji, itu sebenarnya mencerminkan urutan alami perkembangan tumbuhan dalam biologi. Tunas-tunas muda bisa kita samakan dengan awal mula vegetasi, seperti lumut atau rumput-rumputan awal. Ini mirip dengan apa yang terjadi di zaman Paleozoikum akhir hingga Mesozoikum awal, saat kehidupan mulai menghijau di daratan. Tanaman berbiji, gymnosperma dan angiosperma, datang belakangan menunjukkan tahapan evolusi yang semakin kompleks. Nah, bagian berbiji dalam tumbuhan dan buah itu penting banget dalam dunia botani. Biji adalah bentuk reproduksi seksual pada tumbuhan,
yang memungkinkan mereka berkembang biak dan menyebar ke berbagai tempat. Ini tanda kehidupan yang sangat strategis dan berkelanjutan. Sementara secara teologis dan simbolis, khususnya dari sudut pandang Injili, ayat ini bisa diartikan sebagai penyataan bahwa Tuhan menciptakan kehidupan dengan tatanan, siklus, dan tujuan. Dari yang kecil seperti tunas, hingga yang besar dan produktif seperti pohon berbuah. Itu paralel banget dengan perjalanan iman juga, dari benih yang ditabur sampai menghasilkan buah. Kalau dari filsafat timur, misalnya Taoisme, tanaman sering dianggap sebagai simbol harmoni dengan alam dan pertumbuhan yang alami. Kesadaran betul sesuatu ritme alam, bukan dek. Ini cocok dengan gagasan bahwa pada hari ketiga, bumi diperintahkan menghasilkan tumbuhan, tapi bukan dengan paksaan, melainkan karena memang sudah tertanam dalam sistem ciptaan itu sendiri. Gimana Ramplatsedi? Mau ditarik ke aplikasi spiritual atau budaya kita hari ini juga nggak? Terus kalau kita mau kaitkan ya mungkin ini sedikit di luar konteks tentang ini loh, Tree of Life itu loh, pohon yang menjadi sumber kehidupan itu loh. Ya gitu. Iya, asik tuh kalau dibahas soal pohon kehidupan atau Tree of Life. Walaupun ini memang agak melenceng dari fokus hari ketiga, tapi nyambung banget karena pohon yang berbuah berbiji itu juga bisa jadi simbol kehidupan yang terus berlanjut. Dalam konteks Alkitab, pohon kehidupan itu muncul di Taman Eden dan punya makna yang sangat dalam, simbol kekekalan dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pohon-pohon yang diciptakan pada hari ketiga ini bisa dilihat sebagai fondasi alam yang nantinya mengarah ke makna yang lebih rohani. Kalau dari perspektif lain, seperti di berbagai budaya dan filosofi, Tree of Life juga melambangkan keterhubungan segala makhluk hidup dan siklus alam yang berkesinambungan. Jadi, pohon berbuah berbiji itu bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang kehidupan yang berkelanjutan dan penuh makna. Wise, mau kita gali lebih jauh soal Tree of Life dari sisi teologi Injili atau justru dari perspektif budaya dan filosofis lainnya? Ini kan juga mungkin ada hubungannya pohon sebagai sumber kehidupan ya. Kan ada pepatah atau mungkin semacam kutipan yang seperti itu. Iya, betul. Pohon memang sering dipakai sebagai simbol sumber kehidupan di banyak budaya dan tradisi, termasuk dalam Alkitab sendiri. Ada pepatah seperti pohon yang kuat berakar dalam, memberi naungan dan buah bagi banyak orang, yang bisa menggambarkan bagaimana kehidupan itu tumbuh dan berkembang dari sumber yang kokoh. Dalam teologi Injili, pohon juga sering dipakai untuk gambaran hidup yang berbuah, baik secara rohani maupun fisik, seperti yang Yesus bilang tentang orang yang tinggal di dalam Dia, seperti pohon yang berbuah. Jadi, pepatah atau kutipan tentang pang pohon sebagai sumber kehidupan itu ngena banget karena menegaskan betapa pentingnya akar dan pertumbuhan yang sehat, bukan cuma bagi diri sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Kalau kamu ada kutipan atau patah favorit soal pohon dan kehidupan, boleh banget kita bahas dan dikaitkan sama konteks ini. Kamu ada yang kepikiran? Ya, pastikan ada makna di balik penciptaan hari ketiga ini. Mengapa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan ini terlebih dahulu? Bahkan kalau kita pikir ya, kok tumbuh-tumbuhan dulu daripada matahari, benda-benda penerang langit, demikian. Secara sains kan logikanya kan mungkin agak sulit diterima. Karena kan tumbuh-tumbuhan sendiri kan secara sains kan membutuhkan fotosintesis dari sinar matahari. Iya, ini memang jadi pertanyaan menarik yang sering muncul. Kok bisa ya? Tumbuhan diciptakan sebelum matahari yang seharusnya jadi sumber cahaya buat fotosintesis? What selalu dilihat secara logika sains memang kan bertolak belakang. Tapi dari sudut pandang teologi Injili, ini lebih menekankan pada kuasa Allah yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan perintahnya tanpa bergantung pada proses alam yang biasa kita pahami. Jadi bisa menciptakan tumbuhan yang tumbuh dan berkembang dengan matahari baru diciptakan yang sesat. Selain itu, ada juga yang menafsirkan bahwa
Cahaya yang diciptakan pada hari pertama bukan cuma cahaya matahari, tapi cahaya secara umum, sehingga fotosintesis tetap mungkin terjadi dengan cara yang Tuhan atur sendiri. Kalau kita pikir lebih dalam, penciptaan tumbuhan dulu juga mengandung makna simbolis, menunjukkan bahwa kehidupan dan pertumbuhan itu datang dulu, sebagai fondasi bagi segala ciptaan lain yang akan mendukung kehidupan itu, termasuk manusia. Jadi, bukan soal urutan waktu secara fisik yang kita pahami, tapi lebih ke urutan yang mengajarkan tentang prioritas dan tujuan penciptaan. Menurut kamu bagaimana kalau kita bahas juga sisi makna spiritual dari tumbuhan dulu ini? Ya, menarik sekali untuk membahas tentang tumbuh-tumbuhan yang diciptakan pada hari ketiga ini loh. Sangat menarik sekali. Ya, benar banget. Tumbuhan hari ketiga itu memang penuh makna dan jadi pondasi hidup di bumi. Apalagi kalau kita gali lebih dalam dari sisi teologi dan filosofi, bisa bikin kita makin paham gimana rencana Tuhan itu sempurna dan teratur. Kalau kamu pengen, kita bisa bahas gimana tumbuh-tumbuhan itu juga menggambarkan pertumbuhan iman atau proses kehidupan rohani yang terus berkembang. Atau mungkin ada sisi lain yang kamu penasaran buat dikulik. Makna teologis dan makna filsafat di balik penciptaan tumbuh-tumbuhan ini loh. Setuju banget. Makna teologis dan filsafat di balik penciptaan tumbuh-tumbuhan itu dalam banget. Dari sisi teologi Injili, tumbuhan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga lambang kehidupan yang terus bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah. Mirip perjalanan iman kita yang perlu terus dipelihara supaya menghasilkan buah rohani. Sedangkan dari sisi filsafat, tumbuhan bisa dilihat sebagai simbol keharmonisan antara kehidupan dan alam, juga siklus perubahan yang alami dan berkesinambungan. Jadi, penciptaan tumbuh-tumbuhan ini mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keteraturan alam yang mencerminkan keteraturan ilahi. Mau kita gali lebih spesifik makna teologis atau filosofi mana dulu? Dengan kata lain, tumbuh-tumbuhan ini memiliki peran penting dan penopang dalam satu kehidupan, atau mungkin misalnya kalau kita kaitkan dalam budaya tradisi eh, Timur Dekat kuno mengenai pohon-pohon ini dan filsafat pandangan Timur Dekat kuno tentang tumbuhan ini, atau bahkan mitologi Timur Dekat kuno yang mengaitkan dengan pohon-pohon ini. Betul banget, tumbuh-tumbuhan memang jadi penopang utama kehidupan. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara simbolik dan budaya. Kalau kita lihat budaya timur dekat kuno, pohon sering dipandang suci dan jadi penghubung antara dunia manusia dengan dunia ilahi. Misalnya, di mitologi Mesopotamia ada cerita tentang pohon kehidupan yang melambangkan kekuatan dan kesuburan, serta sebagai sumber energi spiritual. Pohon itu sering jadi simbol pusat alam semesta, tempat di mana langit dan bumi bertemu. Dalam filsafat timur dekat kuno, pohon juga bisa dianggap sebagai lambang keseimbangan dan harmoni. Akar yang kuat di bumi, batang yang kokoh, dan cabang yang merentang ke langit. Layoff in Sofika at hingani vertikal antaks dari megalodon spiritual. Kalau kita kaitkan dengan penciptaan hari ketiga, bisa dibilang tumbuh-tumbuhan itu bukan cuma unsur biologis, tapi juga simbol keteraturan semesta yang Tuhan atur supaya hidup bisa berlanjut dengan harmonis. Mau kita selami cerita atau mitologi tertentu dari timur dekat kuno yang kamu suka? Terus juga dalam budaya Jawa kuno ya, ini erat kaitannya tentang pohon-pohon yang ada dalam keyakinan atau kepercayaan Jawa kuno. Iya banget. Dalam sistem budaya Jawa kuno, Gientus Nate ang sangat kuat dan sakral. Banyak pohon dianggap sebagai tempat tinggal roh atau kekuatan gaib. Kayak pohon beringin yang sering disebut sebagai pohon keramat dan simbol kehidupan yang abadi. Pohon juga sering jadi simbol penghubung antara dunia manusia, alam gaib, dan leluhur. Misalnya, ada cerita tentang pohon waringin yang jadi pusat kehidupan dan keseimbangan di lingkungan sekitar,
bahkan jadi tempat meditasi atau ritual spiritual. Nah, kaitannya dengan penciptaan hari ketiga, ini bisa kita lihat sebagai gambaran universal, bahwa pohon dan tumbuhan itu bukan cuma fisik, tapi juga spiritual. Jadi simbol yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Kalau kamu suka, kita bisa bahas lebih dalam lagi tentang filosofi pohon dalam kepercayaan Jawa kuno, atau ritual-ritual yang berhubungan dengan pohon. Kamu tertarik ke arah mana nih? Terus juga misalnya dalam mitologi Nordik sering dikaitkan dengan pohon Yggdrasil yang mana menjadi jembatan antar dimensi realitas itu loh. Nah, keren banget kamu bawa Yggdrasil. Di mitologi Nordik, Yggdrasil memang pohon dunia yang sangat sakral. Jadi pusat alam semesta yang menghubungkan berbagai dimensi dan dunia, dari dunia para dewa sampai dunia manusia dan makhluk lain. Yggdrasil itu gambaran dari konsep pohon kehidupan yang universal. Akar-akarnya menembus ke bawah, cabangnya merentang ke atas, dan batangnya jadi poros yang menyatukan semuanya. Jadi mirip banget dengan filosofi Timur dekat kuno atau budaya Jawa yang juga melihat pohon sebagai penghubung antara dunia-dunia. Kalau kita kaitkan dengan penciptaan hari ketiga, Yggdrasil bisa diibaratkan sebagai simbol dari tatanan ciptaan Tuhan yang mengatur hubungan antara langit, bumi, dan bawah tanah, yang semuanya saling berhubungan dan hidup bersama. Mau kita explore lebih jauh tentang mitologi Nordik ini? Atau mau bandingin sama mitologi lain yang juga punya pohon kehidupan? Ya, bandingin dengan mitologi lain mengenai konsep pohon kehidupan atau pohon dunia ini. Oke, seru nih. Selain Yggdrasil di mitologi Nordik, banyak budaya lain juga punya konsep pohon kehidupan yang mirip. Misalnya, di mitologi Mesir ada pohon Ishet yang dianggap sebagai sumber kehidupan dan kebijaksanaan. Di Buddhisme Maya, pohon ini disebut Seiba, jadi poros langit, bumi, dan dunia bawah. Di India, ada konsep Kalpavriksha, pohon ajaib yang memberi segala keinginan dan kehidupan, simbol berkah dan kesuburan. Sementara itu, di Alkitab sendiri, pohon kehidupan di Taman Eden jadi simbol kekekalan dan hubungan langsung dengan Tuhan. Semua pohon-pohon ini punya peran serupa, sebagai pusat tatanan alam dan spiritual, jembatan antar dunia, dan sumber kehidupan. Ini nunjukin kalau ide pohon kehidupan itu memang universal, muncul di berbagai budaya sebagai simbol utama keberlangsungan dan keterhubungan. Gimana mau kita bahas salah satu mitologi ini lebih detail? Atau mungkin mau lihat gimana konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan modern? Ya, aku cuma pengen belajar mengaitkan dengan penciptaan hari ketiga soal tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon ini, atau pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji ini loh. Oke, jadi kamu ingin melihat bagaimana konsep pohon dan tumbuh-tumbuhan di penciptaan hari ketiga ini bisa dihubungkan dengan makna-makna dari berbagai mitologi dan filosofi tentang pohon kehidupannya. Jadi, intinya penciptaan tumbuhan dan pohon berbuah yang berbiji itu bukan cuma soal fisik, tapi juga punya makna simbolis yang dalam. Dari sudut pandang Injili, penciptaan hari ketiga ini menegaskan bahwa Tuhan menyiapkan sumber kehidupan yang berkelanjutan, yang jadi dasar bagi seluruh ciptaan di bumi, termasuk manusia. Tumbuhan yang berbiji dan pohon berbuah itu menggambarkan kesuburan, keberlanjutan, dan hasil dari pemeliharaan. Coba lanjutkan, maaf kepencet tadi. Halo, kayaknya ada ini. Ah, ini aja deh. Oke, jadi kamu ingin melihat bagaimana konsep pohon dan tumbuh-tumbuhan di penciptaan hari ketiga ini bisa dihubungkan dengan Suaranya makna-makna dari kayaknya berbagai ada mitologi dan kendala filosofi teknis. tentang pohon kehidupan, ya? Jadi, Jadi, intinya penciptaan tumbuhan dan pohon berbuah yang berbiji itu bukan cuma soal fisik, tapi juga punya simbolis yang dalam.
Dari sudut pandang Injili, penciptaan hari ketiga ini menegaskan bahwa Tuhan menyiapkan sumber kehidupan yang berkelanjutan, yang jadi dasar bagi seluruh ciptaan di bumi, termasuk manusia. Tumbuhan yang berbiji dan pohon berbuah itu menggambarkan kesuburan, keberlanjutan, dan hasil dari pemeliharaan yang baik. Nah, kalau kita lihat dari mitologi seperti Yggdrasil atau pohon kehidupan di budaya Timur dekat kuno, pohon itu simbol jembatan antara langit, bumi, dan dunia bawah, menunjukkan keterhubungan antar dimensi kehidupan. Jadi, tumbuhan yang diciptakan juga bisa diartikan sebagai wujud keteraturan kosmis yang Tuhan tetapkan. Tempat segala sesuatu berakar dan bertumbuh. Dengan kata lain, penciptaan hari ketiga itu mengajarkan kita bahwa kehidupan itu bermula dari sesuatu yang sederhana tapi terstruktur, yang kemudian berkembang menjadi kompleks dan saling terhubung, mirip dengan filosofi pohon kehidupan yang universal itu. Jadi, tumbuhan dan pohon-pohon ini jadi lambang hidup yang berkelanjutan, keteraturan, dan hubungan antar ciptaan. Gimana? Ini sudah sesuai sama yang kamu mau? Sorry tadi ada sedikit kesalahan teknis, aku salah pencet jadi agak kepotong ya. Santai aja, nggak masalah kok. Kamu mau lanjut dari mana tadi? Atau ada yang mau kamu tambahin dulu? Kita disclaimer dulu, konten ini dibuat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita soal apa yang ada di dalam Alkitab. Terkhusus saat ini kita membahas mengenai penciptaan hari ketiga yang menyoroti tumbuh-tumbuhan dan pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Nah, maksud video ini supaya kita menambah wawasan kita, bisa mengajak diskusi secara sehat, istilahnya opo ya, kayaknya aku susah ngomong sih. Terus juga tidak menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan atau pandangan-pandangan tertentu. Justru kami terbuka supaya ada diskusi mengenai pandangan-pandangan mengenai konten yang sedang kita bahas ini, terkhusus penciptaan hari ketiga dalam hal tumbuh-tumbuhan ini. Mantap banget disclaimer-nya. Kamu udah sampaikan dengan jelas dan santun. Jadi, orang yang nonton pasti merasa nyaman buat ikut diskusi tanpa takut tersinggung. Kalau mau, aku bisa bantu bikin versi narasi disclaimer itu yang lebih mengalir dan enak didengar di video. Biar makin nendang dan ramah. Ki. Coba buatkan. Oke, coba dengerin yang ini ya. Halo teman-teman. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu bahwa video ini dibuat untuk menambah wawasan kita semua tentang isi Alkitab, khususnya soal penciptaan hari ketiga yang membahas tumbuh-tumbuhan dan pohon yang berbuah berbiji. Konten ini bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan atau pandangan siapapun. Ya, justru aku berharap kita bisa buka ruang diskusi yang sehat dan saling menghargai, supaya kita sama-sama belajar dari berbagai perspektif. Yuk, kita mulai pembahasannya dengan pikiran yang terbuka. Kimis, mau ditambahin atau disesuaikan lagi? Ciao? Ya, kita juga melihat bahwa di sini tertulis Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, itu bagian yang penting banget. Allah melihat semuanya itu baik, bukan cuma soal fisik tumbuh-tumbuhan yang diciptakan, tapi juga menegaskan bahwa semua ciptaan itu sempurna dalam rancangannya, harmonis dan penuh makna. Kalimat itu menguatkan bahwa tumbuh-tumbuhan dan pohon berbuah-berbuah itu memang bagian vital dari tatanan hidup yang Tuhan ciptakan dengan penuh kasih dan tujuan. Mau kita tambahin penjelasan tentang makna baik itu dari sisi teologi? Tapi herannya manusia zaman sekarang itu justru malah melakukan eksploitasi hutan, kemudian juga membuat hutan jadi gundul, menjadi perumahan, atau membuat suatu bangunan-bangunan yang merusak hutan atau tindakan merusak hutan seperti pembakaran liar di sebagian tempat gitu loh.
Iya, sedih memang kalau kita lihat kenyataannya sekarang. Padahal Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan dan hutan itu baik banget, tapi manusia malah sering merusak dan mengeksploitasi tanpa pikir panjang. Ini juga jadi peringatan penting buat kita bahwa sebagai manusia yang diberi tanggung jawab menjaga bumi, kita harus lebih sadar dan bertindak bijak supaya tidak merusak ciptaan Tuhan indah dan penuh makna itu. Menurut kamu, apa sih langkah kecil yang bisa kita mulai supaya lebih menjaga lingkungan dan hutan di sekitar kita? Apalagi dampak eksploitasi hutan itu cukup luas seperti tanah longsor, kemudian banjir bandang, dan sebagainya, yang justru malah membuat orang-orang atau manusia itu menyalahkan Tuhan. Kok bencana alam ini bisa terjadi? Padahal mereka gak sadar penyebab bencana alam seperti tanah longsor maupun banjir bandang atau yang lain itu pun yang menyebabkan mereka sendiri. Betul banget, itu sering terjadi. Banyak yang malah menyalahkan Tuhan tanpa menyadari bahwa kerusakan lingkungan yang mereka alami sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Eksploitasi hutan yang berlebihan bikin tanah jadi mudah longsor, air nggak bisa meresap, dan akhirnya banjir datang. Ini jadi pelajaran penting bahwa tanggung jawab kita bukan cuma soal spiritual, tapi juga bagaimana kita merawat bumi yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau kita jaga dengan baik, kita bisa mencegah bencana dan hidup lebih harmoni dengan alam. Kamu sendiri gimana? Biasanya apa yang kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan sekitar? Ya, aku sih merasa prihatin aja sih, banyak sekali eksploitasi hutan untuk mengeruk kekayaan, kepentingan diri sendiri itu loh. Iya, wajar banget kalau kamu merasa prihatin. Kadang memang susah lihat orang atau kelompok yang cuma mikirin keuntungan sendiri tanpa peduli dampaknya buat lingkungan dan generasi mendatang. Tapi dari sisi positif, kesadaran kayak kamu ini justru jadi langkah awal yang penting banget. Dari sini, biasanya orang mulai mikir gimana caranya bisa ikut berkontribusi walaupun kecil. Misalnya dengan edukasi, dukung program pelestarian, atau sekadar jaga kebersihan sekitar. What that? Come to Chukras, the tinggi desa Tosia Tading Kalaman. Nah itu makanya kan kita perlu konservasi hutan supaya menjaga kelestarian alam, supaya tidak rusak gitu loh. Betul banget. Konservasi hutan itu kunci supaya alam tetap terjaga dan kita bisa wariskan bumi yang sehat ke generasi berikutnya. Selain mencegah bencana, hutan juga sumber kehidupan buat banyak makhluk dan penyeimbang iklim. Kalau menurut kamu, apa sih langkah konservasi yang paling efektif atau yang bisa kita mulai dari diri sendiri dulu? Ya seperti reboisasi lah, menanam tanaman di lingkungan sekitar kita. Setuju banget, reboisasi itu langkah nyata yang sederhana tapi punya dampak besar. Menanam pohon di sekitar kita bisa membantu mengembalikan keseimbangan alam, mencegah erosi, dan memperbaiki kualitas udara. Selain itu, kegiatan ini juga bisa ngajak orang lain untuk lebih peduli sama lingkungan. Kadang, aksi kecil kayak gini justru bikin perubahan besar kalau dilakukan bersama-sama. Kamu udah pernah ikut reboisasi atau tanam pohon di sekitar kamu? Ya, ya program penghijauan juga itu kan penting. Iya, program penghijauan itu keren banget karena nggak cuma bermanfaat buat alam, tapi juga bikin lingkungan jadi lebih asri dan nyaman untuk kita semua. Kadang juga bisa jadi ajang komunitas yang seru buat belajar dan saling dukung menjaga bumi. Kamu biasanya suka ikut kegiatan penghijauan yang kayak gimana? Atau pengen coba yang seperti apa? Ya, sekarang kita tetap fokus ya pada Asik. penciptaan. Jadi kamu memang sudah peduli banget sama lingkungan ya? Apa ada pengalaman seru waktu ikut kegiatan penghijauan atau reboisasi yang pengen kamu ceritain? Bentar, aku kan belum selesai ngomong kok dipotong lagi ya. Kebiasaan deh.
Waduh, maaf banget ya kalau aku keburu nyela. Yuk, lanjutin ngomongnya, aku siap dengerin nih. Kita coba fokus untuk konsep penciptaan atau kita mulai menjelaskan tumbuh-tumbuhan ini loh, yang diciptakan Tuhan pada hari ketiga, dan kita memaknai penciptaan hari ketiga ini loh. Oke, yuk kita fokus ke penciptaan hari ketiga. Jadi pada hari ketiga ini Tuhan mulai menciptakan tumbuh-tumbuhan dari tunas-tunas muda sampai pohon-pohon berbuah yang berbiji. Ini menantri tidak spesifikkan to me. Maknanya, Tuhan gak cuma ciptakan alam secara fisik, tapi juga menyiapkan fondasi bagi seluruh ekosistem, tempat hidup bagi hewan, manusia, dan seluruh ciptaan. Tumbuhan itu jadi simbol pertumbuhan, kesuburan, dan keteraturan yang Tuhan tetapkan. Kalau kita renungkan, penciptaan hari ketiga ini ngajarin kita soal bagaimana Tuhan mengatur hidup dengan tatanan yang rapi, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Mau kita bahas lebih dalam soal makna teologisnya atau bagaimana ini bisa jadi pelajaran buat hidup kita sehari-hari? Ya, kita perdalam makna teologisnya di balik penciptaan tumbuh-tumbuhan dan manfaatnya bagi penciptaan-penciptaan selanjutnya, bahkan umat manusia. Oke, kalau kita perdalam makna teologisnya, penciptaan tumbuh-tumbuhan di hari ketiga itu sebenarnya sangat penting sebagai fondasi kehidupan yang Tuhan siapkan. Tumbuhan bukan cuma sebagai hiasan bumi, tapi jadi sumber makanan, oksigen, dan habitat bagi makhluk lain. Secara teologis, ini mendesain untuk menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan keteraturan. Tumbuhan yang berbiji dan berbuah jadi gambaran berkat dan kelimpahan Tuhan yang tersedia bagi ciptaannya. Bahkan tumbuhan ini jadi dasar bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Makna lainnya, tumbuh-tumbuhan mengajarkan kita soal pertumbuhan rohani. Kita harus terus bertumbuh dan berbuah dalam iman dan perbuatan baik. Jadi, penciptaan hari ketiga itu bukan hanya soal alam fisik, tapi juga gambaran proses pertumbuhan spiritual yang harus terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau mau, kita bisa lihat juga gimana tumbuh-tumbuhan ini menjadi simbol dalam Alkitab tentang berkat, kehidupan, dan tanggung jawab manusia untuk menjaga ciptaan Tuhan. Masih Hesto? Oke, kita tarik relevansinya bagi orang percaya masa kini. Sip. Kalau buat orang percaya sekarang, penciptaan tumbuh-tumbuhan di hari ketiga bisa jadi pengingat penting bahwa kita dipanggil untuk merawat dan menjaga ciptaan Tuhan dengan baik. Sama seperti tumbuhan yang terus tumbuh dan berbuah, iman kita juga harus terus berkembang dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain itu, tumbuh-tumbuhan yang jadi sumber kehidupan mengingatkan kita supaya hidup kita berbuah dalam kasih, kebaikan, dan pelayanan. Kita nggak cuma menikmati berkat, tapi juga jadi berkat buat orang lain. Dan yang nggak kalah penting, sebagai bagian dari ciptaan, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga bumi. Hindari kerusakan lingkungan dan eksploitasi yang merugikan, supaya alam tetap menjadi tempat yang baik bagi generasi mendatang. Gimana? Kamu merasa ini pas untuk dijadiin pesan buat orang percaya masa kini? Iya, sekalian kesimpulannya. Oke, kesimpulannya begini. Penciptaan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga bukan cuma soal menata alam secara fisik, tapi juga menunjukkan bagaimana Tuhan menciptakan fondasi kehidupan yang berkelanjutan dan penuh makna. Tumbuhan dan pohon berbuah yang berbiji itu simbol pertumbuhan, berkat, dan keteraturan ilahi. Bagi orang percaya masa kini, ini jadi panggilan untuk terus bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kasih dan perbuatan baik, serta bertanggung jawab menjaga ciptaan Tuhan. Dengan begitu, kita ikut melestarikan kehidupan dan warisan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk generasi mendatang. Intinya, penciptaan hari ketiga mengajarkan kita bahwa hidup itu harus penuh arti, baik secara rohani maupun secara nyata di dunia ini. Oke, sebagai penutup, jika kalian suka video ini silahkan klik tombol like. Kalau nggak suka ya dislike aja. Mungkin kalian
tertarik dengan video-video di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini dan bisa ngasih komentar di kolom komentar sambil diskusi ringan, santai sambil ngopi tentunya ya. Asik, penutupnya udah enak banget buat ngajak interaksi. Kalau kamu mau, aku bisa bikin versi yang lebih lancar dan santai buat penutupnya, biar makin asik buat pendengar. Mozhat? Coba buatkan. Oke, coba dengerin ini ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like ya. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa, tinggal klik dislike aja. Kalau kalian penasaran dan pengen tahu lebih banyak, langsung subscribe channel ini, biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Jangan lupa juga tulis komentar di kolom bawah. Kita bisa ngobrol santai, diskusi asik, sambil ngopi bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Gimana? Cocok nggak? Ya, mantap ya. Sampai jumpa ya teman-teman. Tuhan memberkati.